بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الدرس مثل ما نهى آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا شيوخنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلومنا بعلومهم. نستحضر أرواحهم الطاهرة الزكاة بهذه الجلسة الذكرى النافعة، وإلى أرواح والدينا ووالديكم ووالد أمواتكم ووالد المسلمين لهم الفاتحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأغرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الله له بين رؤيته وكلامه، وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه، وجعله رحمة للعالمين ونورا، وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بدرة من حاز كل كمالي، ماذا يعبر عن أولاك مقالي؟ أنت الذي أشرقت في أفق العلا، وموحوت بالأنوار كل ضلال، وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال، وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكماله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan para habaib yang hadir pada malam hari ini, beliau Habib Jamal As-Segaf, Habib Ja'far bin Ali As-Segaf, dan seluruh habaib yang hadir, seluruh masyayikh dan seluruh jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jami' As-Segaf, yang mudah-mudahan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari majelis ini, mendapatkan ilmu yang manfaat, karena termasuk kebaikan dunia yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya, yaitu bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menafsirkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman ini merupakan doa kita di penutup doa-doa yang biasanya kita panjatkan, yaitu firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata hasanah sebanyak 2 kali. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Arti dari hasanah itu adalah kebaikan. Tapi apa yang dimaksud dengan kebaikan dunia, kata Imam Hasan Al-Basri, ialah al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat.
Jadi kalau kita itu di dunia ini berjumpa dengan ulama ataupun kita talaki ilmu dari para guru-guru kita, kemudian kita mendapatkan ilmu yang manfaat, itu sudah termasuk kebahagiaan dan kebaikan dunia yang sangat luar biasa. Karena ilmu yang manfaat itu akan membuahkan amal soleh. Orang yang belajar ilmunya manfaat berarti dia akan beramal dengan ilmunya. Dan tidak ada sebenarnya orang itu belajar ilmu hanya untuk menambah pengetahuan saja, itu tidak ada. Yang menjadi tujuan berilmu ialah bisa mengamalkannya. Untuk itu Imam Abu Hanifah berkata, mal ilmu illa lil amali bihi. Ilmu itu ada supaya bisa diamalkan. Dan ilmu yang diamalkan ialah ilmu yang manfaat. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dapat ilmu yang manfaat. Dari episode-episode kajian Maulid Tibai ini sudah banyak yang kita dapatkan. Mudah-mudahan semuanya itu manfaat untuk kehidupan kita, membuat kita makin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan makin banyak pengetahuan kita tentang sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian hasanah yang kedua ialah berkaitan dengan akhirat. Hasanah yang berkaitan dengan akhirat ini ialah surga, al-jannah. Maka orang yang mendapatkan ilmu manfaat di dunia, mengamalkan ilmunya, insya Allah di surga dia akan masuk ke dalamnya. Surga akan menantinya kelak nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini merupakan kajian sebelum penutup, yang mana kita akan membahas pasal terakhir atau 2 pasal terakhir yang merupakan rangkuman dari apa yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, baik dari kehidupannya Nabi, maulidnya Nabi, hari pas lahirnya Nabi, kemudian ciri-ciri fisiknya Nabi, kemudian akhlak-akhlak serta sifat-sifatnya Nabi, mukjizat-mukjizatnya Nabi. Semuanya itu sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka di sini Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai beliau menyimpulkan dan menyatakan ketidakmampuannya untuk bisa menggambarkan secara utuh bagaimana Nabi Muhammad SAW. Dan begitu adanya, artinya tidak ada satupun dari kita, meskipun dia orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad SAW, bisa mengetahui secara utuh tentang Nabi Muhammad SAW. Maka di setiap maulid itu sering sekali disampaikan hal demikian. Misalnya di dalam Maulid Simtud Duror dikatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusofi. Meskipun orang-orang sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menggambarkan keindahan, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, maka masih ada yang tersisa yang belum digambarkan, yang belum dijelaskan. Begitu juga yang kita baca di Burda kemarin, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Sesungguhnya keutamaannya Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki batas untuk bisa dijelaskan oleh lisan seseorang. Maka di pasal ini intinya di situ. Jadi beliau ingin mengutarakan ketidakmampuannya untuk menjelaskan secara utuh tentang Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berkata di sini radhiyallahu taala anhu, wa ma asa ay yuqala fi man wasafahu al-Qur'an wa a'raba an fadailihi at-Taurat wal Injil wal Furqan. Beliau memberikan alasan kepada kita bahwa
apa yang bisa diharapkan dari seseorang yang telah disifati oleh Al-Quran dan juga telah dijelaskan tentang keutamaan-keutamaannya baik di kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, begitu juga dengan Al-Quran. Artinya apa setelah penjelasan Allah yang perlu dijelaskan gitu. Sudah cukup penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penjelasan saya ini tidak ada artinya apabila disandingkan dengan penjelasannya Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya di sini. Jadi kalau bahasa kita ini curhat lah ini, bahwa saya ini sangat lemah, sangat tidak mampu untuk menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana penjelasan-penjelasan itu telah jelas, telah dijabarkan oleh Al-Quran, oleh Taurat, Injil dan Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesemua dari kitab-kitab suci ini ialah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kita akan sedikit membahas apa saja penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di Al-Qur'an ataupun di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Nah, di sini ada beberapa kutipan jamaah sekalian yang insyaallah bisa menambah manfaat kepada kita dari kitab-kitab terdahulu yang disebutkan oleh para ulama. Biasanya kalau kita mendapati riwayat-riwayat tersebut dari sahabat-sahabat Nabi yang dulunya beragama Yahudi dan Nasrani, biasanya seperti sahabat Nabi yang bernama Ka'ab al-Ahbar, itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan isi-isi dari Taurat dan juga Injil. Kemudian itu dijelaskan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembuktian bahwa benar Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi penutup, adalah pemimpin para Nabi dan Rasul yang telah dijelaskan oleh Allah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan di sini dari Ka'ab al-Ahbar, beliau adalah sahabat Nabi yang dulunya beragama Yahudi. Qala fi satril awal, ini di kitab Taurat disebutkan, di baris pertama disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun Rasulullah abdi al-Mukhtar. Allah berfirman di kitab Taurat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah, abdi al-Mukhtar, hambaku yang telah aku pilih. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. La fadhun wala ghalid. Kemudian dijelaskan bagaimana sifat Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau itu di dalam firman Allah dikatakan la fadhun, beliau itu orangnya tidak kasar, wala ghalid, dan juga beliau itu sikapnya juga santun, artinya tidak kasar. Ucapannya santun, tingkah lakunya juga santun, tidak kasar. Wala sakhab fil aswaq, dan tidak suka teriak-teriak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan di mana? Di Taurat. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, dan juga termasuk sifatnya Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bal ya'fu wa yasfah wa yaghfir. Akan tetapi yang kita dapati dan juga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau dilakukan buruk maka beliau akan memaafkan, ya'fu wa yasfah wa yaghfir. Kemudian beliau akan memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan orang-orang. Dan ini merupakan puncak dari akhlak jamaah sekalian. Kalau ada orang baik kepada kita, kemudian kita santun kepada orang itu biasa.
Tapi kalau ada yang berlaku buruk kepada kita, kita balas keburukannya dengan kebaikan, ini baru luar biasa. Maka Imam Ghazali itu menjelaskan di dalam kitabnya bahwa tingkatan akhlak yang paling tinggi itu membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana yang kita lihat dari Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak kisahnya. Dari Arab Badui, dari orang-orang Taif yang didakwakan oleh Nabi, tapi mereka balas dakwanya Nabi ini dengan keburukan. Tapi Nabi tidak marah. Nabi hanya bersedih, kenapa mereka tidak menerima dakwaku? Seraya beliau itu mendoakan penduduk Taif. Padahal mereka sudah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah puncak dari akhlak. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Ada Arab Badui yang kasar kepada Nabi, minta, tapi caranya kasar. Kalau bahasa kita ini malak, minta uang dari Nabi Muhammad SAW dengan kasar. Tapi apa yang menjadi respon Nabi Muhammad SAW? Fatabassaman Nabi, senyum. Kalau kita gimana kira-kira itu? Ada orang di jalan narik kita, minta duit, gimana kira-kira? Senyum nggak? Ya senyum sambil jotos orang, sambil mukul orangnya mungkin. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tabassam, senyum. Kemudian bertanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin harta yang engkau miliki, yang Allah titipkan pada dirimu. Maka diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sifat yang ditemukan di dalam kitab Taurat. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Thaibah. Sudah disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW di Makkah dan tempat hijrahnya di Madinah. Thaibah itu adalah nama lain dari Madinah. Thaibah. Wa mulkuhu bisyam, dan kekuasaannya itu terdapat di negeri Syam. Artinya akan sampai ke sana. Dan itulah yang terjadi. Bagaimana Islam itu penyebarannya sangat-sangat masif. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW sehingga Islam itu hampir menguasai dunia. Bahkan dikatakan hampir 2/3 dunia itu dimiliki oleh kaum muslimin. Dan ini merupakan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab Taurat itu, di salah satu lembarannya, penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW, bagian pertama itu membahas, atau baris pertama itu membahas tentang Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah utusan Allah, hamba Allah yang telah Allah pilih. Beliau orangnya santun, tutur katanya baik, kemudian tingkah lakunya juga baik, dan orangnya itu tidak suka teriak-teriak, dan juga termasuk sifatnya tidak membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi beliau memaafkan. Kemudian di baris yang kedua disebutkan di sini Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ummatuhul hammaduna yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Muhammad Rasulullah dan umatnya itu ialah termasuk hamba-hamba Allah yang senang memuji Allah, yang senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita orang Indonesia ini, Masya Allah, hidup bagaimanapun alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sudah disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sifat-sifat umat Nabi Muhammad SAW, senang bersyukur kepada Allah, qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah, kemudian mensyukurinya. Dan dari tanda bersyukur ialah tidak memilih waktu, tidak memilih keadaan, baik keadaan itu baik ataupun keadaan buruk, tetap bersyukur kepada Allah. Hari ini pendapatannya banyak, alhamdulillah. Besok mungkin kurang dari apa yang kita harapkan, tetap alhamdulillah. Ini orang yang bersyukur, hammadun.
Jadi kalau kita ingin menjadi benar-benar umatnya Nabi sebagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita apabila senang bersyukur, itu berarti ada pertanda baik. Pertanda baiknya apa? Bahwa nikmat-nikmat yang akan kita dapatkan itu insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahmadunallaha fi kulli manzilin wa yukabbirunahu ala kulli syarafin ru'atis syams yusalluna as-shalah idza jaa waqtuha. Termasuk juga sifat-sifat umatnya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di kitab Taurat, bahwa mereka itu selain suka bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mereka juga membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Senang membesarkan nama Allah, mengucapkan Allahu Akbar. Tapi bukan hanya ucapan, tapi dalam prakteknya juga kelihatan. Allahu Akbar itu artinya Allah itu maha segalanya, Allah maha besar. Apapun di dunia ini yang harus kita prioritaskan adalah Allah. Maka salah satu sifat mereka ialah mereka sangat mengamati rotasi matahari atau perputaran matahari ini sangat diperhatikan. Artinya mereka ini sangat memperhatikan waktu. Jadi dari tanda umat Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan waktu. Karena apa? Karena mereka akan menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Kalau sudah datang waktunya, maka mereka akan sholat. Ya, itulah kita. Waktu subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya, asar, dan juga sholat-sholat yang lainnya. Ini termasuk sifatnya umat Nabi Muhammad SAW, mendahulukan Allah dari apapun. Ini pertanyaannya, kita sudah begitu belum ini? Mendahulukan Allah dari apapun, dari pekerjaan, dari kesibukan, dari kemalasan yang kita pilih malas atau pilih menjawab panggilan Allah atau seperti apa. Maka ini kalau kita ingin benar-benar mengikuti apa yang menjadi sifat umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mendahulukan Allah dari apapun. Wa ya'taziruna ala awsatihim, dan juga termasuk sifat mereka itu suka pakai sarung, senang pakai sarung. Ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena pakaian zaman dulu dengan pakaian zaman sekarang agak beda jamaah sekalian. Kalau pakaian zaman sekarang ini banyak inovasi. Iya kan, macam-macam. Ada koko, ada gamis, ada baju oblong, banyak modelnya. Tapi kalau baju zaman dulu itu cuma dua. Cuma bagian atas, bagian bawah. Bagian bawah itu dikenal dengan izar. Kalau bahasa sekarang, izar itu diartikan bahasa Indonesianya sarung. Tapi bukan sarung kayak model kita gini. Biasanya itu dipakai oleh warga Yaman, Hadramaut itu pakai. Namanya futoh kalau bahasa sana. Jadi dia satu, tidak dijahit sarungnya itu, dilingkar di badannya. Bagian bawah, bagian atas, rida sama izar. Wa yuwaddi'una atrafahum, dan mereka senang berwudu. Nah, ini juga termasuk sifat umat Nabi Muhammad SAW, senang berwudu. Dan juga ini termasuk kesempurnaan keimanan seseorang itu dia menjaga wudunya. Sebagaimana sabda Nabi, la yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aswatuhum bil laili fi jawi sama ka aswatin nahal. Suara-suara mereka pada malam hari seperti suara lebah. Artinya apa? Mereka mendirikan sholat tahajud. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Bisa benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian kecil dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab
Taurat, begitu juga di dalam kitab-kitab yang lain. Intinya nama Nabi Muhammad SAW itu dan penjelasan tentang beliau sudah disebutkan oleh Allah. Kemudian kalau kita baca di dalam Al-Quran penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW, ya pasti ini sudah tidak mengherankan lagi. Karena apa? Karena Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apapun yang di dalam Al-Quran itu penjelasannya selain tentang syariat-syariat, tentang akidah, tentang kisah-kisah, dan termasuk pembahasannya tentang Nabi Muhammad SAW. Ini saya akan mengutip beberapa surat yang biasanya kita baca. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Al-Kautsar ini penafsirannya banyak sekali. Cuma intinya Kautsar ini termasuk tafsirnya ialah telaga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penjelasan tentang beliau. Artinya nanti di akhirat akan ada telaga Kautsar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat-umatnya yang selamat itu akan minum dari telaga Kautsar tersebut. Yang apabila salah seorang dari mereka minum dari telaga Kautsar tersebut, la yazma ba'dahu abada, tidak akan pernah haus selamanya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Itu penjelasan di dalam Al-Quran. Kemudian juga penjelasan di dalam Al-Quran termasuk surat yang membahas khusus Nabi Muhammad SAW, itu 2 surat yang sering kita baca. Yang pertama surat Ad-Duha, kemudian surat Alam Nashrah, Asyarah, Al-Insyirah. 2 surat ini khusus membahas Nabi Muhammad SAW. Adapun surat Ad-Duha itu turun sebagai jawaban kegelisahan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu sudah mulai disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Karena ada jeda waktu antara wahyu satu ke wahyu yang lainnya. Jadi Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril di waktu yang begitu lama, kemudian sudah tidak turun lagi wahyu, sehingga mulai muncul omongan-omongan, oh ini sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, ini Tuhannya sudah murka sama Nabi Muhammad ini. Mulai muncul omongan-omongan sehingga membuat hati Nabi Muhammad SAW sedih. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Ad-Duha. Termasuk ayat yang membahas ialah wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dirimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah marah. Kalau marah dari dulu, bukan sekarang, dari dulu sudah marah. Kalau marah, andaikan marah, tapi hal tersebut tidak benar. Jadi itu yang dimaksud di dalam surat Ad-Duha. Maka penjelasan selanjutnya di dalam surat Ad-Duha, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu engkau yatim wahai Nabi Muhammad, kemudian Allah yang mengurusmu. Allah mengurusmu. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Maka Allah mengurus Nabi Muhammad SAW, itu maksudnya Allah memberikan perantara orang-orang yang mengurus Nabi Muhammad SAW. Ibunya mengurus Nabi, kemudian meninggal ibunya, dilanjutkan oleh kakeknya, kemudian kakeknya setelah itu diurus oleh pamannya. Itu semuanya atas kehendak Allah. Maka Allah ingatkan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala mendapati dirimu di lingkungan, di masyarakat yang tersesat.
dan dirimu satu-satunya yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya. Jadi orang-orang di zaman Nabi itu jamaah sekalian ada 365 berhala disembah oleh penduduk Makkah saat itu. Bayangkan banyak Tuhan, banyak berhala yang disembah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sajada li sonamin qat, tidak pernah sembah terhadap berhala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini membuktikan apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membimbing beliau. Meskipun belum jadi nabi, tapi sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini diingatkan oleh Allah. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, tidak punya apa-apa. Diurus oleh ibunya, oleh kakeknya, oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini juga bukan orang yang istilahnya ya, bukan orang yang kaya raya, bukan. Orangnya biasa-biasa, hidupnya berkecukupan. Pamannya Nabi Abu Thalib. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW mulai diurus oleh Abu Thalib, maka muncul keberkahan di situ. Yang biasanya Abu Thalib makan bersama keluarganya, makanannya itu selalu kurang. Tapi ketika ada Nabi Muhammad SAW, makanannya jadi lebih, cukup bahkan lebih. Oleh karena itu termasuk kebiasaannya paman Nabi Sayyiduna Abu Thalib, tidak mau makan, tidak mau minum kecuali setelah Nabi Muhammad SAW. Maka apapun yang berhubungan dengan Nabi berkah. Apapun yang berhubungan dengan Nabi berkah. Apapun yang kita sebut nama Nabi insya Allah berkah. Makanan yang kita sholawati berkah. Pekerjaan yang kita sholawati berkah. Semuanya berkah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah itu juga berkah. Kalau misalnya dimulai dan ditutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar. Maka diingatkan Nabi, adapun kepada anak yatim jangan kasar kepada anak yatim. Oleh karena itu tidak ada seseorang yang paling cinta kepada anak yatim melebihi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ini tarbiyah dari Allah, pendidikan dari Allah. Beliau sudah merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Maka pada saat berhadapan dengan anak yatim, perasaannya itu sangat-sangat sayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad SAW. Wa wajadaka fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta jangan kasar, jangan bentak-bentak orang yang minta-minta. Karena beliau juga dulu hidupnya susah. Hidupnya susah, akan tetapi diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang Allah berikan kepada beliau dan juga dengan pernikahan beliau dengan Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah ini termasuk orang yang sangat membantu Nabi Muhammad SAW dalam masalah dakwah, lebih khusus dalam masalah finansial. Nah, jadi ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Jadi ini jamaah sekalian ya, penting kita sudah ambil barokah beberapa ayat penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan di sini wa jama'allahu lahu baina ru'yatihi wa kalamihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua hal secara langsung, yaitu bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung dan juga bisa melihat Allah, yang mana kedua hal ini tabu. Kedua hal ini tidak mungkin untuk kita, bahkan untuk para nabi itu hal yang mustahil didapatkan oleh para nabi. Mungkin ada nabi diberikan kemuliaan oleh Allah bisa berkomunikasi dengan Allah
seperti Nabi Musa alaihi salam, tapi beliau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal Nabi Musa alaihi salam kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Artinya kalau Nabi Musa itu berdoa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Itu Nabi Musa alaihi salam. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berbicara, bukan hanya berkomunikasi, bukan hanya munajat secara langsung, tapi bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bagi kita ini mustahil di dunia, tapi di akhirat insya Allah para penghuni surga itu akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyaksikan Allah, semua nikmat-nikmat yang mereka telah dapatkan dari Allah mereka lupakan. Karena apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Qur'an disebutkan wujuhu yauma idzin nadhira. Wajah-wajah atau orang-orang pada hari itu wajah-wajah mereka bersinar-sinar, penuh dengan sukacita. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat Allah dan juga bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Wa qarana ismahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqamih, dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pertanda tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nama orang mulia disandingkan dengan nama seseorang, berarti nama orang yang disandingkan ini adalah orang yang mulia juga. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan nama Allah, berarti beliau ini adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Adam alaihi salam termasuk tawasul. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, tawasulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW. Terus ditanya oleh Allah, dan Allah maha tahu. Ditanya oleh Allah, tapi Allah maha tahu. Ini supaya kita tahu kronologinya. Jadi kalau kita mendengar riwayat Allah bertanya kepada hamba atau Allah bertanya kepada malaikat, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi supaya kita tahu kronologinya. Oh, seperti itulah. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Adam, "Dari mana engkau tahu nama ini?" Maka Nabi Adam berkata, "Sejak aku di surga aku melihat namamu dan juga nama ini." Artinya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tertulis di tiang-tiang surganya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebelum diciptakan tapi sudah diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda kemuliaan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syahadat kita tidak akan sah kecuali kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita tidak akan sah kecuali nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan kita, iqamat yang kita sampaikan juga semuanya mengandung nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disandingkan dengan Allah. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah itu benar-benar meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah disebut Allah kecuali disebut Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra.
Dan kami Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat setinggi-tingginya sebutan Nabi. Begitu juga kita setiap tahunnya itu mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun mengadakan Maulid. Dan ini merupakan apa? Merupakan bukti dari firman ini bahwa kita mengangkat setinggi-tingginya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sholawat kita, di perayaan kita, di majelis ta'lim kita, nama Nabi Muhammad kita sebutkan. Apalagi di bulan ini, Masya Allah, setiap hari ada Maulid. Tidak mengenal waktu, pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada, bahkan dini hari ada. Ada Maulid jam 2 malam. Ada jamaah yang hadir Maulid jam 2 malam. Pada ngantuk kayaknya. Malam aja kita ngantuk. Ini jam 2 malam ada Maulid di Yogyakarta, Masya Allah. Maulid Nabi jam 2 malam, undangan Maulid jam 2 malam. Yang hadir mikir. Hadir Maulid jam 2 malam. Tapi apa? Ini membuktikan apa? Bahwa nama Nabi Muhammad SAW benar-benar ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mengadakan Maulid dengan hati bahagia atau yang mengingkari Maulid, sama-sama meninggikan nama Nabi Muhammad SAW. Cuma bedanya kalau ini senang, kalau ini ingkar, tapi sama-sama nyebut nama Nabi. Nah, ini maksud dari apa yang disampaikan oleh beliau di sini. Wa ja'alahu rahmatan lil alamin wa nura, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan juga sebagai nur, cahaya. Untuk siapa? Untuk segenap makhluk-makhluknya Allah. Manusia, jin, malaikat, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, bahkan benda-benda mati yang ada di dunia ini itu mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksudnya di sini. Sehingga apa? Wa mala'a bi maulidihil quluba surura. Sehingga karena beliau ini adalah rahmat, adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan kepada makhluk-makhluknya, setiap hati berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semuanya bahagia. Semuanya bahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ini kebaikannya kepada kita begitu banyak, jamaah sekalian. Kebaikannya Nabi itu kalau kita hitung-hitung tidak bisa kita hitung. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik lagi kepada kita berkat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita ada di dunia ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Engkau adalah tujuan dari penciptaan ini wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makhluk-makhluk yang lain ini hanya penunjang, hanya isyarat. Kalau enggak ada Nabi, enggak ada kita, jamaah sekalian. Tujuan Allah ciptakan kita ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, maksudnya apa ini? Kita ini diciptakan karena Nabi. Maksudnya apa? Kata para ulama, tujuan utama penciptaan itu ialah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembahku. Allah menyatakan demikian. Maka ulama berkata tidak ada yang bisa mewujudkan ibadah yang sempurna kepada Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka tujuan penciptaan ini beliau Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin ibadah yang benar harus ikut Nabi. Kalau ingin benar-benar ibadah secara lahir dan batin yang benar, kita harus ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana kita ikut? Kita belum pernah lihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka kita harus belajar dari para pewaris Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama. Maka di sini penjelasan yang sangat luar biasa kepada kita bahwa beliau Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita sebagai rahmat dan cahaya.
dan semua makhluk-makhluknya Allah berbahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi ini adalah titik awal banyak kebaikan, termasuk untuk umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikannya banyak jamaah sekalian. Kebaikannya Nabi banyak. Dari beliau sebelum lahir saja itu sudah ada kebaikannya. Di saat beliau lahir ada kebaikannya. Masih kecil sudah memberikan kebaikan. Sudah diutus menjadi nabi juga memberikan kebaikan. Setelah beliau meninggal juga memberikan kebaikan. Di akhirat juga masih memberikan kebaikan. Maka kira-kira pantas atau tidak kita itu bahagia dengan Nabi Muhammad SAW? Ya pantas. Kita saja kalau ada orang yang baik sekali sama kita, kita akan ingat kebaikannya sampai mati. Ini kalau Nabi Muhammad SAW kebaikannya di dunia, di alam barzakh hingga di akhirat, itu ada kebaikan Nabi Muhammad SAW. Maka semua makhluk itu bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa iblis, kecuali iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wujud rahmat dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk-makhluknya Allah. Maka seluruh makhluk-makhluknya Allah itu pantas untuk bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu makhluk yang tidak bahagia, yaitu iblis. Kenapa iblis itu tidak bahagia? Karena iblis itu punya masalah dengan manusia, dengan pemimpin, dengan bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan lahirnya beliau Nabi Muhammad SAW ini membuat apa yang sudah diupayakan oleh iblis itu menjadi sia-sia. Itu yang menjadi alasannya. Maka disebutkan di dalam riwayat, ronna iblisu arba'a ronnat. Iblis itu teriak sekecang-kencangnya, menampar wajahnya itu sebanyak 4 kali. Yang pertama, hina turida min rahmatillah. Pertama kali ketika iblis ini dihempaskan dari rahmatnya Allah, artinya dia dilaknat oleh Allah sebab dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu pertama. Iblis teriak sekencang-kencangnya, sedih, teriak-teriak. Yang kedua, hina ukhrija minal jannah wa uhbita ila dunya ilal ard. Ketika dikeluarkan dari surga kemudian diturunkan di muka bumi, itu iblis teriak. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang paling indah melebihi surga jamaah sekalian. Turunkan di bumi, maka sedih, teriak-teriak, kemudian menampar-nampar wajahnya. Yang ketiga, hina wulida sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya beliau itu, bukan beliau ya, dia iblis itu teriak-teriak, tidak suka menampar wajahnya karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, hina unzilat suratul Fatihah, ketika turun surat Al-Fatihah. Jadi ada rahasianya, kenapa sholawat dengan surat Fatihah ini jadi senjata pamungkasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena ternyata Fatihah ini termasuk wasilah yang paling besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sholawat kepada Nabi itu juga bisa menjadi wasilah terbesar untuk dapat ampunan dari Allah. Kita ini melakukan dosa karena godaan setan, karena godaan iblis. Jadi iblis sudah susah payah menggoda kita, ternyata dengan bacaan surat Al-Fatihah, bacaan sholawat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ini yang membuat iblis tidak suka. Dan nanti di akhirat Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Bukan cuma umatnya yang ahli taat, bahkan min ahlil kabair,
umat yang senang melakukan dosa besar juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini kira-kira iblisnya senang atau jengkel kira-kira? Jengkel. Sudah susah payah di dunia, digoda, bikin maksiat, dosa besar, semua dosa dilakukan. Tapi di akhirat dapat syafaat Nabi. Nah, maka termasuk orang yang tidak senang dengan Nabi itu yaitu iblis alaihi laknatullah. Selain iblis semuanya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang nanti bakal jadi musuhnya juga senang. Abu Lahab senang saat kelahirannya Nabi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau ini benar-benar rahmat dan juga cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di pasal yang selanjutnya, pasal penutup, penjelasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk bait-bait syair. Dikatakan, ya badaratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Wahai rembulan yang telah sempurna, ya bulan purnama yang telah sempurna. Ini maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan majaz. Majaz isti'arah, perumpamaan. Jadi beliau ini sering sekali diumpamakan dengan hal-hal yang mulia. Termasuk rembulan, matahari, indah. Karena sulit untuk menggambarkan secara utuh tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak akan cukup tinta-tinta yang ada di muka bumi ini dan kertas-kertas untuk menggambarkan keindahan dan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diumpamakan saja, tola al badru, muncul badru rembulan, bulan purnama. Anta syamsun anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Ini menggambarkan apa? Keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita baca di dalam banyak riwayat, beliau itu kalau dibicara tentang, ya para ulama kita bicara tentang keindahan Nabi itu panjang sekali. Tapi Imam Qurtubi berkata, lam yadhhar lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamamu husnihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum memperlihatkan kesempurnaan keindahannya. Li'annaha law dhahara lana tamamu husnihi lama ataqat ayunina ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau misalnya semua keindahan, semua kesempurnaan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan kepada para sahabat dan juga kepada kita insyaallah, maka mata kita tidak akan mampu untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking indahnya. Oleh karena itu sahabat tidak ada perbedaan tentang apakah Nabi Muhammad itu ganteng ataupun kurang ganteng, pas-pasan ataupun tampan. Tidak ada perbedaan di situ. Kalau kita mungkin ini orangnya ganteng kata si fulan, tapi kata yang lain banyak kekurangan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada di perbedaan di kalangan sahabat. Semua mengatakan beliau itu adalah orang yang paling tampan SAW. Perbedaannya itu bagaimana menggambarkannya? Ada yang bilang rembulan, ada yang bilang matahari, ada yang bilang hal yang lain. Akan ada sahabat bertanya, kulli syai'an yushawwiquni ilal jannah. Coba sebutkan kenikmatan surga yang membuatku rindu terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jawab, fiha Rasulullah. Di dalamnya ada Rasulullah. Termasuk kenikmatan itu jemaah sekalian pandangan. Ketika kita memandang hal yang indah, maka hati akan senang. Dan tidak ada di dunia ini yang paling indah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beliau mengatakan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah makhluk yang paling indah, yang paling sempurna. Madza yu'abbiru an ulaka maqali, bagaimana aku bisa menggambarkan melalui kata-kata tentang tingginya derajatmu, kesempurnaan dirimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini rangkuman dan juga pengakuan dari beliau bahwa
saya ini tidak mampu untuk menjelaskan secara utuh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antalladzi asyrakta fi ufuqil ula famahauta bil anwari kulla dhalali. Engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyinari ufuk dengan ketinggian derajatmu. Famahauta bil anwari kulla dhalali, dan engkau menghapus segala bentuk keburukan dan kesesatan dengan cahaya-cahaya yang Allah berikan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad SAW termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui perantara beliau ialah nikmatul irsyad. Kita itu dapat bimbingan dari Nabi. Bimbingan itu dari Allah, tapi perantaranya Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada Nabi, kita nggak mungkin duduk tenang di sini jamaah sekalian. Nggak mungkin kita itu jadi orang baik kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu maksudnya di sini, bahwa beliau itu menghapus segala bentuk keburukan kesesatan dengan cahayanya. Kalau di Qasidah Burda dikatakan fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dan termasuk kebaikan dirimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya, di dunia. Apa itu? Hidayatun nas, memberikan hidayah kepada umatmu. Wa darrataha, dan di akhirat kelak memberikan syafaat kepada umatmu. Bukan hanya umatmu, bahkan seluruh umat manusia akan mendapatkan kebaikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bika stanaral kaunu ya alamal huda bin nuri wal in'ami wal ifdali, dan dengan cahaya dari dirimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh makhluk mendapatkan cahaya penerangan hidayah. Bin nuri, dengan cahaya hidayah, wal in'ami, dan nikmat, wal ifdali, dan keutamaan-keutamaan. Jadi intinya di sini bahwa beliau itu adalah wasilah terbesar bagi kita semuanya mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan, kita itu ada karena Nabi. Dan kita itu beruntung menjadi umatnya Nabi. Al-jannatu muharramatun 'alal umam. Surga itu haram. Ini permintaannya Nabi sebelum wafat. Permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang akan didapatkan oleh umatku sepeninggalku? Termasuk apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan menghinakan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apapun yang diinginkan oleh Nabi insya Allah dikabulkan oleh Allah. Dan termasuk keinginannya Nabi, semua umatku selamat. Itu keinginannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Allah, annal jannata muharramatun 'alal umam. Surga itu haram hukumnya bagi seluruh umat hatta tadkhulaha ummatu, hingga seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di dalamnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita ini umatnya belakangan tapi masuk surganya duluan. Masya Allah. Senang Mbak ya? Harusnya senang. Harus senang, subhanallah. Berkat Nabi Muhammad SAW. Shalla alaikallahu rabbi daima abadan ma'al ibkari wal asali. Bersolawat kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW selalu dan selamanya, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Dan ini merupakan penekanan dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna ini adalah bentuk fi'il mudhari' kalau bahasa Arabnya. Fi'il mudhari' itu termasuk maknanya ialah yufidu tajaddud. Artinya perbuatan yang berlangsung terus-menerus.
Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat terus-menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk ikut Allah dan para malaikat untuk solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana fadilah solawat itu bukan untuk Nabi sebenarnya. Pada hakikatnya itu untuk kita sendiri. Kita solawat, kita dapat bagiannya. Nah, jadi itu maksudnya. Wa ala jami'il ali wal ashabi man qad khassahum rabbul ula bikamali, dan juga solawat tercurahkan kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah istimewakan dengan banyak kesempurnaan dan keutamaan. Nah, ini penjelasan juga untuk kita bahwa solawat kepada Nabi itu juga harus ditambah dengan solawat dan doa kepada para ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat ini maknanya bukan cuma solawat, tapi juga kita harus cinta. Cinta kepada Nabi tidak akan sempurna kecuali kita cinta terhadap orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Ini saya kutip dari kitabnya Simbah Hasim Asy'ari, punya kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Beliau menyebutkan kalau ada orang ngaku cinta kepada Nabi tidak cinta kepada ahlul baitin Nabi, bohong. Orang ngaku cinta Nabi tidak cinta kepada sahabat Nabi, bohong. Artinya harus ada dua-duanya. Seluruh sahabat tanpa dipilih-pilih, seluruh ahlul baiti Nabi tanpa dipilih-pilih, maka sempurna cinta seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Insyaallah akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. صالح القبر والجبال وسائر الأحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله، وإلى أرواح والدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا ومشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ومن كان في السابق حاضرا معنا في هذا المجلس، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة، وأن يطول عمركم في طاعته ورسوله يتقرب عليكم في خاتم الموت بخير والعافية والسلامة في رضاه، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادات الشكر والحمد للإله والتناهي.